Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Krisna, saya kuliah di Solo Tech University, Fakultas Teologi Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Oke, sebenarnya di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yang akan menemani, tapi ini belum datang orangnya, padahal harusnya udah datang. Aduh, sorry Des. Gimana? Tadi hujan di sana, telat aku. Sampai ini ya nafasnya. Oke, Oh. silakan perkenalan. Hah? Udah mulai ya? Udah dong, aku udah perkenalan nih. Sorry, maaf. Oke, silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Christian Andi Prakoso. Saya dari Fakultas Teologi Prodi PAK. Nah, di sini kita mau ngapain ini? Kita akan ngobrol santai dengan bintang tamu kita. Siapa bintang tamunya ya? Tebak, orangnya cantik. Gimana Ini nih? pasti adik tingkat kita. Iya, Iya, bener dapat 100. Oke. Oke. Gimana? Nanti ada orangnya? Ada dong, udah. Ini udah di mana Udah dia? aku ini. WhatsApp. Iya. Oke, siap. OTW Nggak dia. sabar aku pengen ketemu. Aku juga nih pengen ngobrol-ngobrol. Oke, terus Oke. jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Betul. Dadah. Dah. Halo semuanya, nama saya Priska Aransa Besi. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Sekarang saya berkuliah di Solo Tech University. Saya menikmati kegiatan saya sebagai mahasiswa di kampus ini. Halo semuanya, di sini kita berdua akan ngobrol, bincang santai berkaitan dengan mental health ya. Karena dilihat saat ini nih lagi marak ya mengenai kesehatan mental yang harus diperhatikan gitu, baik kita sebagai anak muda atau orang yang sudah dewasa gitu. Mental health ini seperti apa sih kira-kira? Kalau menurut saya mental health ini sebuah kondisi di mana kita ini tidak mengalami gejala-gejala mental yang tidak sehat, misalnya kayak kecemasan, panik, terus overthinking juga mungkin masuk kesehatan mental yang tidak terjaga gitu. Kalau menurutmu mental health itu yang seperti apa? Kalau menurutku mental health itu adalah suatu kondisi mental seseorang atau batin seseorang Iya. yang sehat dan terbebas dari kayak kecemasan. Iya. Kayak gitu. Berarti kita satu pemikirannya. Berarti gangguan mental itu bisa berupa tadi ya, kondisi di mana kita juga kayak panik, cemas, banyak pikiran, mungkin juga takut, terus bisa berujung kepada stres gitu ya, stres di dalam diri kita. Kira-kira kamu pernah nggak mengalami beberapa gejala mungkin yang bisa mengarah kepada mental health? Pernah ya? Boleh diceritakan, di-spill dikit-dikit. Gimana tuh? Ya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu pernah ngalamin kayak ketakutan yang berlebihan kayak gitu. Terus pernah ngalamin kayak kesehatan mentalnya itu ya benar-benar down kayak gitu. Iya. Berarti perasaan seperti itu mungkin sangat sering dirasakan banyak orang juga ya. Sama juga kayak aku. Aku juga ada beberapa fase di dalam kehidupan aku yang aku merasakan di mana mental aku juga terganggu nih di situ. Pernah nih aku juga merasakan kondisi di mana kayak sama takut, terus takut itu berujung kepada stres terus itu berujung lagi kepada aku yang tidak produktif dengan kegiatanku gitu. Dari sini aku jadi mikir ternyata kondisi mental yang sehat itu perlu diperjuangkan gitu. Nah, kira-kira memperjuangkan kondisi mental tuh yang kayak apa ya? Kalau menurut saya nih, pandangan saya, mental yang sehat itu dimulai dari bagaimana kita memanajemen perasaan kita ya, memanajemen hati kita gitu. Itu terus bisa juga ketika kita punya waktu me time ya untuk diri kita, itu juga akan semakin
membuat kita jernih dalam berpikir juga ya, jernih dalam memanajemen rasa gitu. Ketika kita sedang mengalami kondisi di mana mental kita terancam tidak sehat gitu ya, itu. Terus ada yang paling menarik lagi nih untuk menjaga mental health kita itu misalnya kayak kita menerima diri kita. Mungkin di dalam fase kehidupan kita nih ada kondisi di mana kita takut sampai membenci diri kita, kecewa dengan diri kita. Menurutku menerima diri adalah solusi yang baik untuk menjaga mental kita. Kalau menurutmu, kamu ada nggak dari cara-cara ini yang kamu lakukan sendiri untuk menjaga mental? Yaitu tadi menerima diri sendiri. Iya. Menerima diri ya, bisa sih. Aku juga akhir-akhir kemarin ketika menjumpai kondisi yang tidak baik di dalam mentalku, aku juga berusaha melihat ke diri aku sendiri nih. Kira-kira aku sudah menerima nggak sih? Menerima diri aku gitu. Oke, kita sudah membahas tentang mental health ya, sedikit sharing juga. Nah, selanjutnya kita akan panggil teman kita, satu lagi yang belum muncul. Silakan masuk. Halo. Halo, kita saling sapa lagi. Iya. Jadi tadi agak kesini ya masnya, Oke, biar siap. kelihatan. Oke, siap. Ini minum dulu boleh ya? Boleh. Minum juga boleh. Dia pilih. Iya nih, jadi tadi kita sudah sharing tentang bagaimana mental health itu ternyata menarik untuk dijaga kesehatannya. Nah, aku pengen masnya yang paling ganteng ini di sini paling ganteng untuk membagikan pengalaman mungkin tentang mental health yang pernah dialami. Mental health Sharing-sharing saja. yang seperti apa dulu ini, yang apa ya, mentalnya yang tidak sehat atau bagaimana? Mental yang tidak sehat, kemudian bagaimana nih caranya untuk kembali lagi menjaga mental ini supaya tetap sehat. Oke, sedikit cerita ya. Iya, boleh. Ngomong tentang mental health itu, saya pernah dulu mengalami suatu kejadian lah. Pokoknya itu mengganggu mental saya sekali. Ada suatu masalah yang pernah saya alami. Itu membuat apa ya? Kayak aku itu jadi males ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak Iya, paham. Itu kayak efeknya gitu ya? iya. Jadi kayak misal pun ketika mentalku udah kena, jadi nggak apa ya, pikirannya udah macam-macam lah. Terdistract gitu ya? Ya, jadi apapun kegiatan yang aku lakukan itu mesti terganggu sama itu. Nah, ada pernah suatu kejadian, jadi kayak apa ya, pernah nih janjian nih, Mas pelayanan ya di sini gitu misalnya. Itu waktu kondisi mental saya lagi gak sehat itu. Dengan spontan itu tak iyakan. Nah, begitu aku mengiyakan, tiba di hari hanya aku lupa gara-gara apa ya, mungkin fokusku itu tertimbun oleh masalah itu. Iya. Jadi mengganggu sekali kalau di pikiran, di apapun, bahkan gangguan mental itu mengganggu di fisik kita gitu. Sampai seperti itu. Iya, kemudian caranya sampai sekarang untuk menjaga mental yang sehat supaya tidak berujung kepada akibat yang mengganggu produktivitas. Apa ya, itu cukup lama juga, jadi mungkin butuh waktu sendiri lah. Butuh waktu sendiri buat ya. Kalau aku dulu lebih banyak di rumah sih, jadi mau kemana itu males. Terus aku juga keluarlah, membuka diri untuk teman-teman. Jadi kayak awalnya aku stres, jadi mungkin terhibur lah di situ, merasa terhibur lah. Ya. Nah, mungkin salah satu pemulihannya ada di situ. Ternyata kita punya cara yang berbeda-beda ya, Ya. dalam memulihkan kesehatan mental. Kalau aku misalnya berusaha menerima diri, terus quality time juga dengan diri sendiri gitu, itu juga bisa membantu mental kita. Ya. Menurutmu Aku tadi mental- kurang, kalau dari Priska itu untuk
memulihkan Iya. situasi keadaan seperti itu, kalau menurut kamu itu seperti apa? Oh iya, boleh juga nih sharing. Memulihkan. Iya, soalnya aku tadi ketinggalan. Ya itu tadi kayak menerima diri sendiri. Mm-mm. Apa ya? Ketika ada masalah itu udah kayak berserah kepada Tuhan kayak gitu. Masuk. Boleh, setuju. Setuju banget aku. Iya, iya. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Itu tadi kayak kalau ada masalah juga kayak trauma gitu, takut kayak sama seseorang juga lah, itu mulai untuk memaafkan kayak gitu. Oh iya, ternyata banyak hal ya yang bisa mengganggu mental kita. Mungkin kita kecewa dengan orang, terus ada kegagalan misalnya, ternyata juga bisa mendistract ya. Iya. Ternyata mental health itu sangat penting ya untuk dijaga kesehatannya ya. Karena menurutku mental health itu akan berpengaruh kepada kondisi dimana ketika kita sedang membutuhkan keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, kondisi mental kita yang sehat itu juga berpengaruh terhadap keputusan kita ya. Ya. Tapi tanpa sadar nih, mental health ini juga ada erat kaitannya dengan psikologi kepribadian seseorang ya. Di semester 5 ini kita udah belajar psikologi ya Mas ya. Mm-mm. Ternyata orang mengenali dirinya, mengenali kepribadiannya itu penting juga untuk pada akhirnya kita juga mampu menjaga mental health gitu ya. Itu ketika kita berhasil mengenali kepribadian kita ini orangnya seperti apa sih, karakter kita ini seperti apa, kita masuk ekstrovert, introvert, atau sanguin, melankolis, phlegmatik. Ketika kita mengenal diri kita juga akan sedikit demi sedikit itu mampu untuk terampil mengelola mental kita gitu. Ketika kita dewasa mengenali diri, kita mampu mengelola bagaimana mental kita supaya tetap sehat. Kira-kira setuju nggak Mas dengan apa ungkapan saya tadi? Setuju. Iya. Boleh. Ya kira-kira gitu ya. Pentingnya kita mengenali diri kita. Mungkin Priska sekarang bagaimana perkembangan kamu mengenali dirimu? Priska ini seperti apa? Terus bagaimana ketika Priska akan menghadapi sebuah keputusan dan mungkin menghadapi kondisi yang bisa dikatakan stres dengan kuliahmu, bagaimana ketika kamu mengenali dirimu, kamu juga berhasil untuk melewati rintangan itu? Caranya itu tadi kayak memanajemen waktu. Terus ya itu tadi me time juga. Oh berarti ketika sedang me time kamu sedang berusaha Merenungkan. Oh, berarti di me time ini terjadi proses di mana Priska menata aku harus seperti apa nih Kedepannya, ya, mental yang baik, yang sehat ketika mungkin sedang banyak sibuk di kuliah, terus mengelola waktu itu menjadi salah satu cara bagaimana Priska mengenal Priska seperti apa, kepribadian seperti apa dengan respon mentalmu ketika menghadapi tantangan di dunia mahasiswa ya. Iya. Iya, kira-kira gitu. Iya. Jadi kadang ngomong-ngomong tentang mengenali diri sendiri secara pribadi itu menurut pengalaman saya itu belum tentu orang itu mengenali dirinya sendiri. Jadi kayak misal pun datanglah suatu masalah dalam diri, belum cukup mengenali diri sendiri itu kayak apa ya, bingung kudu piye iki, mau ngapain ketika diserang dengan suatu masalah. Dan kadang masalah yang datang itu berbeda-beda. Iya benar, beragam sekali ya. Iya, jadi sulit. Makanya dari itu perlu sekali untuk mengenali diri sendiri lebih dalam lah. Iya, Cocok. ternyata penting ya, kita cocok ya dengan Mia. Iya. Cocok ya. Oke. Akhirnya seperti ini bincang-bincang kita, bagaimana kaitannya mental yang sehat dengan kepribadian kita yang juga seiring berjalannya waktu
kita kenali ya seperti apa kita, karena ini akan mempengaruhi output dari apa yang sudah kita pelajari, kenali di dalam diri kita, dan berujung kepada action yang dewasa gitu ya untuk menghadapi tantangan. Oke. Akhirnya selesai juga Ada ya. pesan-pesan apa ya untuk yang disampaikan kepada pemirsa lah, untuk menjaga mentalnya agar tetap sehat, Iya. untuk menjaga. Dimulai dari siapa? Monggo siapa? Rizka Rizka dulu mungkin. atau dari siapa sih? Sama sih. Aku sih Ya. emang. Yang paling Ya, gampang. untuk teman-teman yang ada di rumah masing-masing, mungkin sedikit tips untuk menjaga mental kalian tetap sehat. Kalau menurut saya yang pertama tetap berpikir positif, itu yang pertama, karena pikiran itu mempengaruhi diri. Kemudian yang kedua, rajin olahraga, itu udah pasti. Dalam tanda kutip gila atau stres ya, itu bisa teratasi dengan cara olahraga gitu. Jadi kayak misal seseorang itu mengalami stres misalnya, kalau di rumah terus itu kan jadinya malah suntuk, malah pikirannya sampai mana-mana. Tapi kalau kamu berani keluar terus aktivitas lah, itu cukup membantu sekali untuk memulihkan lah. Mungkin dari saya itu. Iya, terima kasih. Selanjutnya untuk Priska. Kalau dari saya kayak menjaga pola makan juga ya, terus pola tidur. Oh iya. Iya, betul sekali. Itu. Ya. Kalau dari saya mungkin pertama mengenali diri sih yang paling Nah, poin. ini lebih lengkap. Mengenali kepribadian kita ya. Ketika kita berhasil mengenal diri kita, maka itu akan mempengaruhi keputusan dewasa. Mental kita ya sehat juga dalam menghadapi tantangan gitu. Karena ya dunia mahasiswa ini cukup keras ya guys. Ya kita harus bakoh, harus kuat ya. Ya itu mengenali diri. Nah sisanya mungkin tadi aku sepemikiran dengan Andi dan juga sepemikiran dengan Priska sih. Cocok. Ya seperti itu. Kita sepemikiran semua. Iya. Oke, kita tutup podcast kita ngobrol-ngobrol santai hari ini. Semoga obrolan kita yang kemana-mana ini tetap bermanfaat ya, Oke, tetap iya. bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video kita. Oke. Sebelumnya terima kasih juga pada Priska Iya. yang sudah bersedia Iya. jadi bintang tamu kita hari ini. Namanya. Apa? Ya kayaknya sudah ya, nanti kita bisa lanjutkan ngobrol di balik layar. Ya, terima kasih semua untuk waktunya menonton video kita ini. Ya. Oke. Ya, terima kasih semua. Jangan lupa apa? Subscribe, Subscribe, like, like, komen. Oke. share gak? Boleh juga. Oke. Oke, terima kasih. Boleh dadah-dadah. Oke, dadah. Dadah, see you.